Aduh, lagi gabut nih. Pengen makan bakso tapi takut kolesterolnya naik. Kira-kira dimakikin gak ya? Mengesampingkan perintelan, gue abis beres nonton Saitama no Paladin. Jadi gak usah banyak babacrek ya, mending kita gacengin aja ke bansos teninnya cuy. おじいさんから神話は習いましたよね。フラグモンイグニスうわあエラススバカモン。私たちもかつては人間でした。くぐれあれパラーネーム Bansos diawali dengan cerita kota mati yang dihuni undead yang jauh dari peradaban manusia. Terlahir seorang anak yang bereinkarnasi ke dunia. Anak tersebut diberi nama William atau biasa dipanggil Kiwil. Ia dibesarkan dan dirawat oleh 3 undead legendaris yang hidup di sana. Ketiga undead itu bernama Gus Udin, penyihir hantu yang penuh dengan ilmu pengetahuan, Mary, mumi pendeta yang memberikan pengetahuan umum kepada Will, dan Blood, prajurit kerangka yang sangat kuat. Will dibesarkan oleh mereka bertiga dan diajarkan segala hal yang mereka ketahui. Hampir setiap hari, Will diberikan sebuah roti panggang yang dibuat oleh Mary. Ketiga undead tersebut penuh dengan rahasia. Semenjak Will lahir, ia tidak pernah bertemu dengan manusia selain dirinya. Selain itu, Will juga merahasiakan bahwa ia adalah manusia yang memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Will berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia tersebut. Karena pada awalnya Will adalah seorang reinkarnator, Will selalu dilatih bertarung dan berburu dengan keras oleh Blood. Selain itu, Will juga diajarkan ilmu sihir oleh kakek Gus Udin setiap harinya di padepokan silat. Sedangkan Mary selalu memberikan pengetahuan dasar penting kepada Will. Pada saat ini Will sudah berusia 8 tahun. Ia dituntut untuk melakukan latihan di medan sesungguhnya. Dalam pelatihan tersebut, Blood dan kakek Gus berhasil dikalahkan oleh Will. Hal tersebut tentu saja membuat mereka menjadi kagum terhadapnya. Pada suatu hari, Will penasaran dengan Mary yang selalu mengurung diri di kuil beberapa kali dalam sehari. Selain itu, Will juga melihat Mary yang membawa roti dari dalam kuil. Karena semakin penasaran, Will diam-diam menuju ke dalam ruangan tersebut. Pada saat masuk, Will sangat terkejut karena melihat tubuh Mary yang dikelilingi api berwarna biru. Melihat hal tersebut, Will mendekatinya dan menyelamatkan Mary. Akibatnya, kedua tangan Will mengalami luka bakar. Setelah kejadian tersebut, Udin pun menjelaskan kalau makanan roti yang dimakan oleh Will adalah wujud asli dari anugerah Dewi Kesuburan bernama Meter. Sebelum Mary menjadi mumi, ia sudah menjalin sumpah dengan Dewi Meter untuk setia kepadanya. Namun karena Mary telah menjalin kontrak dengan Dewa Undead bernama Stagnate yang merupakan musuh dari Dewi Kesuburan, membuat tubuh Mary harus terbakar terlebih dahulu sebagai hukuman pengkhianatan. Meski begitu, Dewi Meter tetap memberikan roti suci berkat doa Mary untuk dikonsumsi oleh Will. Mary terus berdoa kepada Dewi Kesuburan walaupun terus merasakan sakit demi membesarkan Will. Walaupun pada saat berdoa Dewi Meter tidak mengatakan apapun, namun ia mengkaruniai Will dengan roti setiap harinya. Karena itulah Mary merahasiakannya dari Will. Setelah mengetahui hal itu, Will pun ingin ikut berdoa sebagai rasa terima kasihnya. Beberapa tahun kemudian, Will semakin beranjak dewasa. Ia telah belajar banyak hal dari mereka bertiga. Selain itu, tangan Will yang terluka perlahan sembuh berkat doa Mary. Will terus diberikan pelajaran ilmu sihir oleh Gus dengan jumlah yang sangat banyak. まるで僕が音を上げるのを期待しているかのよ。おお、よくやった。 Karena Will sudah menjadi lebih kuat, Blood membawanya ke sebuah kota mati untuk pertama kalinya. Namun ternyata Blood meninggalkan Will untuk bertarung sendirian. Hal tersebut bertujuan agar Will bisa belajar mengalahkan undead. Will pun berjalan menyusuri goa tersebut dan berhasil mengalahkan sekelompok undead, termasuk undead yang cukup kuat hingga Will mendapatkan senjata tombak. Namun ternyata Gus Udin juga berada di sana untuk melawan Will dengan niat membunuh. エクスペルギースキン。 Will yang masih kebingungan terpaksa harus melawan Gus Udin. Namun setelah Will berhasil memojokkan Gus Udin, ia tidak mampu untuk membunuh Gus Udin. Karena Udin adalah sosok yang berharga baginya. Anjay, ia lebih memilih mati daripada harus membunuh Udinnya sendiri. Anjir. Ternyata Gus Udin cuma berpura-pura melakukan hal tersebut untuk memberikan ujian kepada Will. Selain itu, Gus Udin juga ingin melihat perasaan Will kepada mereka. Namun Will merasa jika ada sesuatu yang janggal di antara kota mati tersebut dan juga mereka bertiga. Setelah kejadian itu, Gus Udin tidak menyatakan apapun kepada Will ataupun Mary dan Blood. Dari pelatihan di goa, Will berhasil mendapatkan tombak sihir milik kurcaci yang disebut Pike Moon.
di mana senjata tersebut sangatlah praktis untuk digunakan. Will terus berlatih setiap harinya untuk menjadi lebih kuat. Pada saat Will berusia 15 tahun, maka ia harus melakukan ritual kedewasaan di mana Will akan memilih dewa yang dipercayainya untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Sesaat sebelum ritual tersebut, Gus Udin meyakini jika Blood akan menantang Will untuk berduel. Maka dari itu Gus Udin mempunyai permintaan kepada Will agar ia mengalah pada saat bertarung tanpa sepengetahuan Blood. Mendengar hal tersebut, Will merasa marah dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh Gus Udin. すまん。話せぬ。 Saat Will sedang berlatih, Blood malah mengajak Will untuk minum orang tua bersamanya. Hal tersebut membuat Will mabuk dan malah mengintip Mary di kamarnya. Alhasil hal itu membuat Will terkena tampolan keras dari Mary. Keesokan harinya, karena usia Will sudah menginjak 15 tahun, ia akan berduel dengan Blood untuk menjalani ujian kedewasaan. Dan setelah itu ia akan pergi dari kuil untuk berpetualang. Hingga akhirnya tibalah di mana Will dan Blood bertarung. まるで嵐だ。一撃でもまともに受けて。 Berkat semua ilmu yang sudah dipelajarinya, membuat Will bisa menyerang Blood hingga memojokkannya. Akan tetapi Blood berhasil menahan serangan Will, yang kemudian Blood memenangkan pertarungan tersebut. Namun meski begitu, Blood tetap kagum dengan serangan Will sebelumnya, yang berhasil mengenai tulang rusuknya. Setelah itu Blood pun memberikan Will sebuah pedang iblis tingkat tinggi yang bernama Overeater, di mana pedang tersebut dapat menebas para dewa dan juga menyerap daya kehidupan dari lawan, atau yang biasa disebut sebagai life steal. Blood dan Mary mempercayai Will sebagai pewaris dari pedang tersebut karena kemampuan yang dimiliki olehnya. Setelah itu mereka pun menceritakan hal yang membuat Will bertanya-tanya selama ini, atau rahasia sebenarnya yang sudah lama mereka sembunyikan dari Will. Pada 200 tahun yang lalu, raja dari Raja Iblis atau Raja Tertinggi Abadi mencoba menaklukkan dunia tersebut. Karena hal itu, banyak kekacauan yang menyebabkan kematian termasuk Blood, Mary dan juga Gus Udin. Raja Tertinggi Abadi atau High King dapat menciptakan iblis dengan darah dagingnya sendiri. High King tersebut hanya dapat dilukai oleh pedang saja. Selain daripada itu, tidak akan mempan baginya. Sedangkan pedang favoritnya adalah Overeater yang diberikan oleh Blood kepada Will. Gitu banget anjing gua nyeritain. Sejak saat High King menduduki kota tersebut, terciptalah banyak iblis dan menyerang desa sekitarnya. Karena hal itu, mereka bertiga merencanakan penyerangan terhadap High King. Namun, Raja Iblis memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat karena pedang Overeater-nya. Mary dan yang lainnya pun kemudian berhasil mencuri pedang tersebut. Namun, mereka tidak bisa mengalahkan High King, bahkan Blood pun tidak berdaya pada saat melawannya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyegel High King di bawah tanah kota tersebut. Setelah itu muncullah dewa jahat Undead Stagnate di hadapan mereka. Ia menawarkan mereka untuk menjadi undead abadi. Hal itu dilakukan agar mereka dapat menjaga segel High King di sana. Mereka bertiga pun menyetujui tawaran tersebut karena tidak ada pilihan lain. Blood kemudian dagingnya diukir menjadi kerangka. Mary dibakar oleh api Dewi Meter dan berubah menjadi mumi. Sedangkan Gus Udin yang tidak terikat dengan tubuhnya menjadi hantu. Setelah 200 tahun kemudian, mereka mengubur jasad teman-temannya dan memasang penghalang sihir. Semenjak itulah mereka menjadi penjaga di kota tersebut. Mereka terikat dengan kota itu karena perjanjian kontrak dengan Stagnate. Sehingga mereka tidak tahu situasi di luar sana. Hingga di suatu hari, Will dibawa oleh iblis ke dunia tersebut untuk dijadikan korban yang bertujuan membuka segel High King. Namun beruntung mereka bertiga berhasil membantai para iblis tersebut. Karena itulah mereka pun memutuskan untuk memungut dan merawat Will hingga mengajarkan berbagai hal baik kepadanya. Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan antara Blood, Mary, dan Gus Udin. Pada akhirnya Gus Udin pun merasa kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Will. Jika iblis berhasil membawa Will ke sana, itu artinya ada permukiman penduduk yang dekat dengan kota tersebut. Itulah alasannya mengapa Will berada di kota tersebut. Will sendiri harus menjalin banyak petualangan dan mengunjungi berbagai negeri dengan kekuatan yang telah mereka berikan. Will berjanji akan kembali ke kota tersebut suatu saat nanti dan membangunnya kembali. Pada saat sedang bercerita, tiba-tiba muncul Stagnate di sana. Ia berniat untuk mengambil jiwa Mary dan Blood karena keterikatannya dengan kontrak. Di sisi lain, Will tidak bisa melakukan apapun karena tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Namun Gus datang lalu melawan Stagnate sendirian dengan melancarkan serangan yang kuat. Hingga akhirnya Gus Udin berhasil mengalahkan Stagnate. とセクイスイガートルノドスオプリガーディオエグムクエテグイス
怖い思いをさせたの。 Namun tak disangka ternyata Stagnate masih belum modar. Ia secara tiba-tiba menyerang Gus lalu membuat mereka bertiga tak sadarkan diri. Kehadiran Stagnate diakhiri dengan ancaman perbacotan kepada Will yang sedang gemper bahwa ia akan segera mengambil jiwa mereka bertiga. Setelah Stagnate pergi dari sana, Will kemudian membawa Mary, Blood, dan juga Gus Udin yang terkapar tak berdaya. 犠牲の上にあぐらをかいて次こそちゃんと生きるだなんて。 Di keesokan harinya ternyata mereka bertiga masih hidup sebagai undead. Karena hal itu Will berjanji akan melindungi mereka dari Stagnate agar tidak mengambil jiwa mereka. ウィル、それ以上自分を傷つけることは母が許しません。 Setelah itu sumpah Will untuk mengabdi kepada salah satu dewa-dewi pun ia lakukan. Will akan mengabdi kepada Dewi Cahaya, Gracefield, sebagai pelindungnya. Hingga setelahnya Will yang sudah siap untuk bertempur melawan Stagnate pun kemudian menghampirinya di pekarangan. Di sana Stagnate muncul lalu memberikan serangan kecil berupa ribuan undead yang langsung dibantai oleh Will. 曲がりなりにも100の栄誉。待て。 Melihat bakat Will yang sangat GG, membuat Stagnate tertarik hingga memberikan tawaran kepadanya untuk menjadikan Will sebagai Jenderal Undead. Stagnate mengajak Will untuk meminum darahnya agar ia membuat kontrak dengan Stagnate dan menjadi Undead bersamanya. Perlahan Will mendekati Stagnate, namun bukan untuk menerima tawarannya, melainkan untuk menebas Stagnate berkali-kali dengan brutal menggunakan Override. Sayangnya, Stagnate tidak bisa modar dengan hanya serangan tersebut. Will kemudian mendapat serangan balik yang membuatnya terpanggil ke alam bawah sadar. Di sana Will bertemu dengan Dewi Gracefield yang menanyakan mengapa Will tidak menerima tawaran Stagnate. Will pun menjawab bahwa ia ingin melindungi kedua orang tua angkatnya yaitu Mary dan Blood serta Gus Udin dari Stagnate. Ia tidak ingin hidup abadi menjadi undead dengan bergabung bersamanya, asalkan Will bisa melindungi mereka bertiga meskipun nyawa menjadi taruhannya. Mendengar hal itu, Gracefield pun memberikan blessing kepada Will hingga ketika ia tersadar, tubuhnya dikelilingi api biru dan pedang Overeater yang berapi-api. Tanpa banyak bicit, Will langsung menebas para undead dengan skill Torch Blade. Melihat kekuatan Will, Stagnate justru ketar-ketir dan malah on the way ke kuil untuk mengincar ketiga undead legendaris. Hal itu dikarenakan Will sudah diberikan anugerah berupa kekuatan untuk membebaskan jiwa undead. Mengetahui hal itu, Will bergegas menyusul untuk memburu Stagnate. 奴が狙っているのはブラッドのマリーだ。殺す気で熱くなっている。無駄。熱くなったり苛立ったふりをして、その上で信じるなら僕は奴にとって多少は警戒に値する存在。 Will mengira bahwa ia sudah terlambat, namun ternyata Dewi Matter tiba-tiba muncul untuk memberikan perlindungan kepada Mary yang sudah setia untuk selalu berdoa kepadanya. 望みのままに叱り続け。 Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Will dibantu oleh Gus Udin dan juga Blood yang langsung membantai Stagnate dengan Overeater. Karena kekuatannya yang bisa membebaskan jiwa undead, akhirnya dewa undead abadi tersebut tercounter dan bisa dimusnahkan oleh Will di sana. 神様。ちゃんと生きて。ギリギリだった。 Setelah memusnahkan Stagnate, mereka berempat berencana untuk merayakannya dengan meminum tuak bersama. Namun ternyata umur Mary dan Blood tidak sampai hingga esok hari. Hal itu dikarenakan kontrak dengan tuan mereka, yaitu Stagnate, sudah warfake. Alhasil mereka berdua juga akan ikut ke alam baka untuk bereinkarnasi ke dunia selanjutnya. Sebelum mereka berdua meninggoy, Mary dan juga Blood sebagai ayah dan ibu angkat Will memberikan wejangan kepada Will untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Perpisahan mereka pun diakhiri dengan tekad Will yang akan berpetualang mencari informasi Raja Iblis tertinggi yang tersegel untuk ia bantai. 勇気の精霊と良き神々の加護が人は決意一つあればな。してくれるものだからほどの強さと芳醇な香りがいにしと。Namun ternyata Gus Udin tidak ikut modar. Ia sudah diberikan anugerah oleh Gracefield untuk hidup 10 tahun lagi menjaga segel Raja Iblis tertinggi sebelum Will menjadi kuat dengan berpetualang di dunia luar. Sebelum Will OTW, Gus Udin memberikan semua chipnya kepada Will sebagai bekal di perjalanan. Ia juga memberikan Will nama keluarga yang berasal dari gabungan nama ketiga undead legendaris tersebut, yaitu William, Gus Udin, Mary, Blood. Lalu kemudian Will pun on the way untuk berpetualang. Setelah itu diperlihatkanlah masa lalu Blood dan juga Mary yang dimana mereka berdua berhasil membantai benteng pertahanan Raja Iblis tertinggi. Dan sebelum on the way,
Untuk membantai sang raja tertinggi, mereka bersumpah untuk menjalani kehidupan bersama hingga memiliki seorang anak setelah pulang dari sana. Sayangnya, angan-angan tersebut tidak bisa tercapai karena mereka harus menjadi undead. Namun sebagai gantinya, mereka berhasil merawat Will sebagai orang tua seperti yang mereka inginkan 200 tahun yang lalu. Kembali kepada Will yang sedang dalam perjalanan. Di tengah hutan, tiba-tiba ada seekor bagong leweng yang menyerangnya. Dengan sigap, Will pun langsung menjotosnya dengan tombak bersamaan dengan modarnya sang bagong. Datang seorang elf pemburu yang mengklaim bahwa bagong tersebut adalah mangsanya. Will yang sudah berpartisipasi dalam memburu bagong tersebut kemudian meminta sedikit bagiannya. Atau minimal tunggirnya lah gitu. Alhasil mereka pun membagi rata bagong tersebut lalu sisanya mereka makan bersama. Sebelum perpisahan, elf tersebut memberikan petunjuk jalan kepada Will untuk menuju ke kota terdekat. Dan di sana mereka pun berkenalan yang dimana si elf ini bernama Meneldor. Hingga akhirnya mereka pun berpisah. Tak lama sebelum Menel pergi, Gracefield memberikan peringatan bahaya kepada Will. Awalnya Will mengira bahwa Menel sedang dalam bahaya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Menel sedang menyerang suatu desa buangan untuk menjarah beberapa persediaan di desa tersebut. Hingga akhirnya Will pun terpaksa melawan Menel dengan menunjukkan kekuatannya. Singkatnya, Menel dan antek-anteknya berhasil ditawan. Sang tetua desa kemudian mengucapkan terima kasih kepada Will karena sudah menyelamatkan desa. Setelah itu di keesokan harinya Menel dan antek-anteknya kemudian diinterogasi di hadapan para warga yang mayoritasnya adalah laki-laki karena mereka berasal dari prajurit yang terbuang. Ternyata alasan Menel merampok desa tersebut dikarenakan desanya diserang oleh sekelompok hewan iblis hingga sebagian besar penduduk tewas dan desa hancur. Mereka harus merampok desa tersebut untuk mendapatkan persediaan untuk keluarganya yang tersisa. Mendengar hal itu, Will dengan rendah hati kemudian mengatakan bahwa ia akan mengganti rugi perbuatan Menel dengan chip yang diberikan oleh Gus Udin sebelumnya. Tidak hanya itu, Will juga akan menyewa Menel untuk mengalahkan para iblis yang menyerangnya di desanya. Iblis yang menyerang di desanya. Sebelum OTW, Will memberikan bantuan tambahan kepada desa tersebut dengan menyembuhkan beberapa orang terluka menggunakan sihirnya. Dan setelah itu, mereka berdua pun on the way. Setelah itu, Will dan Meneldor yang bergegas pergi menghabisi para iblis kemudian beristirahat sejenak karena malam telah menjemput. Dalam istirahat mereka, keduanya pun mengobrolkan siasat untuk mengatasi para iblis yang telah menguasai desa. Terlihat juga Meneldor mengungkapkan dirinya tidak akan ikut campur dalam pertempuran melawan dan hanya akan membantu Will sebagai tour guide. Mendengar hal itu, Will pun menanggapi santai perkataan Meneldor dan justru terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya ia dapat berpetualang bersama orang lain. Keesokan harinya Will dan Meneldor pada akhirnya tiba di desa yang telah sepi layaknya sebuah kuburan. Yang dimana kondisi tersebut membuat Meneldor bergegas mencari informasi dari para iblis agar Will dapat leluasa mengatur strategi penyerangan. Dan tak lama kemudian Meneldor pun melaporkan tentang para iblis yang sedang melakukan ritual di bawah pimpinan monster kadal, Frascus, dan juga Manticore. Will yang mendengar laporan tersebut nampak percaya diri dan langsung bersiap mengsolo para iblis karena mengetahui musuhnya kali ini hanyalah sekedar kroco. Aksi Will pun seketika membuat Meneldor tergugah dan langsung membantu pemusnahan iblis dengan serangan panah yang menghentikan pelarian dari para makhluk tolol. Dan setelahnya, Will pun melanjutkan penyelamatan desa dengan melakukan pemberkatan Dewi Gracefield terhadap para korban jiwa. Hal itu dikarenakan Will berniat mengembalikan mereka ke dalam lingkaran reinkarnasi agar tidak berubah menjadi undead. Dalam proses pemberkatannya, Will juga membantu bocil penyepong Meneldor yang telah berubah menjadi undead untuk dapat menyeberang ke alam baka dengan membantunya pulih dari rasa penyesalan. Sontak, upaya dari Will membuat Meneldor berterima kasih kepadanya karena telah membantu para warga dengan tulus. Dan tak lama kemudian, keduanya yang telah mengistirahatkan para warga dengan pemberkatan Dewi Gracefield langsung mengunjungi tempat terakhir yang merupakan kediaman Nenek Merple. Di sana, mereka bertemu dengan Nenek Merple yang telah berubah menjadi Ghast. Dan hal itu pun membuat Meneldor seketika bersedih karena telah kehilangan orang yang paling berharga bagi dirinya. Terlepas dari hal itu, Meneldor pada akhirnya berhasil melepaskan kesedihannya berkat wejangan dari Nenek Merple yang mengatakan kepadanya untuk senantiasa bersyukur kepada takdir para dewa. Tak berhenti di sana, Nenek Merple juga meminta Will atau pendeta Yeri untuk membantu Meneldor agar terjauh dari jalan coki yang dipenuhi kebatilan. Singkatnya, Nenek Merple yang telah bertemu dengan Meneldor untuk terakhir kalinya langsung pergi menuju lingkaran reinkarnasi karena tidak memiliki penyesalan lagi. Dan sebelum kepergiannya, ia juga menyampaikan lokasi dari para iblis yang masih mengintai kepada Will atau pendeta Yeri.
Beberapa waktu kemudian terlihat Will membawa para warga kembali menuju desa agar mereka dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang telah rusak. Dalam aksinya, Will mendapatkan belasan dari para warga yang mengadakan perjamuan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada sang pendeta dari ajaran Dewi Gracefield. Mengesampingkan hal itu, Will kemudian menemui Meneldor yang sedang menyendiri untuk ngapodcastkeun masalah pindah agama dari elf tersebut, yang dimana Meneldor yang curcol kepada Will tentang nenek Merple langsung meminta bimbingan sang pendeta agar tidak menjadi akustik kayak Coki. Will yang tentunya menerima permintaan Meneldor merasakan dirinya kini lebih dekat dengan sang elf yang sudah resmi menjadi sekutu karena telah pindah agama. Setelah itu, Will dan Meneldor yang masih melakukan pembangunan desa nampaknya mengalami kendala pasokan barang yang mengharuskan mereka pergi ke White Sails. Will yang tidak mengetahui apa itu White Sails kemudian mendapatkan penjelasan dari Meneldor tentang sejarah kota tersebut, yang dimana Meneldor menceritakan tentang sejarah benua Southmark yang diselamatkan oleh para pahlawan dari keanjingan iblis. Akan tetapi, dampak dari pertempuran melawan iblis membuat para penduduk berpindah menuju Graceland dan hanya menyisakan harapan dari kerajaan Vertil untuk memperluas dominasi umat manusia dengan membangun kota pelabuhan yang bernama White Sails di utara Southmark. Terlepas dari hal itu, Will juga mendapatkan informasi tentang pengikut Gracefield yang terpencar-pencar akibat perlawanan iblis. Dan setelahnya, Will yang telah memahami detail informasi dari Meneldor lantas mengajaknya farming di reruntuhan untuk mencari modal berkelana untuk menuju White Sails. Singkatnya, mereka yang mendapatkan keuntungan dari reruntuhan kemudian pergi menuju White Sails untuk mencari pasokan barang. Di perjalanan, Will dan Meneldor kemudian menolong dua orang tolol dari kejaran monyet Teddy yang meresahkan, yang dimana kedua orang itu lantas memperkenalkan diri mereka sebagai Robina Godfellow dan juga Tonio yang merupakan kombo maut, pengamen, dan pedagang asongan. Setelah itu mereka yang ngawangkong sejenak kemudian membuat perjanjian untuk berkelana bersama karena sama-sama bertujuan untuk pergi ke White Sail. Dan tak lama kemudian perjalanan yang dimulai nampaknya menunjukkan metode efektif bagi Will untuk menyebarkan berkah Dewi Gracefield dengan menerima ajakan dari Tonio dalam berbisnis, yaitu Will bersedia membantu bisnis Tonio dengan menggunakan kemampuan penyembuhannya kepada orang random sambil menyebarkan nama Dewi Gracefield di setiap aksinya. Setelah itu diketahui bahwa perjalanan mereka telah berlangsung selama 10 hari dengan melewati berbagai desa sambil mencari cuan, hingga pada akhirnya Will bersama yang lainnya tiba di kawasan White Road dan mereka pun memutuskan untuk bermalam sejenak di sana. Di sela istirahat mereka, Will kemudian mendengarkan lantunan syair dari Robina yang menceritakan kisah dari 3 pahlawan yang tidak lain adalah orang tua angkatnya. Will pun mengetahui kisah kepahlawanan dari Blood, Mary beserta Gus yang membantu seorang perjaka untuk menyelamatkan elf wanita dari ancaman Wyvern. Tak hanya itu, Will juga mendapatkan informasi jika elf wanita itu adalah bangsawan dari kerajaan Vertil yang sampai saat ini masih menantikan pertemuan dengan para pahlawan yang telah menyelamatkannya. Hal itu pun membuat Will bersyukur karena masih ada orang lain yang mengingat kebaikan dari orang tua angkatnya. Dan keesokan harinya, Will yang tengah berlatih kemudian berbincang dengan Tonio yang menanyakan tujuan utama dari perjalanannya. Will yang mengutarakan dirinya telah mengemban tugas dari Dewi Gracefield lantas mengungkapkan tujuan lain dari pengembaraannya karena ingin mengenal dunia dan mendapatkan seorang teman. Mendengar hal itu, Tonio pun membalas jika ia dan yang lainnya bersedia membantu Will untuk mengemban tujuan mulia dalam menyebarkan berkah dari Dewi Gracefield. Beberapa waktu kemudian, mereka pada akhirnya kembali melanjutkan perjalanan menuju White Sails dan Will pun mendapatkan informasi tentang pemimpin di sana yang bernama Ethelbald Rex Southmark, yaitu seorang bangsawan cerdas dari kerajaan Vertil yang merupakan adik dari Raja Owen. Terlepas dari hal itu, Will bersama yang lainnya kemudian tiba di perbatasan kota White Sails yang berada di tepian laut Natuna. Setibanya di White Sails, Will dan yang lainnya pun melihat fasilitas kota yang lengkap karena perekonomian di sana terbilang maju berkat kebijakan ekonomi yang diusung oleh Ethelbald. Bahkan, Will juga dibuat terkagum oleh kebudayaan yang berkembang di sana hingga ia tertarik mengunjungi pemandian terkenal Balnea untuk membersihkan diri. Singkatnya, ia yang telah menjajal pemandian tersebut kemudian mukbang daging non-halal bersama teman-temannya. Dan setelahnya, Will kemudian mendapatkan usulan dari Tonio untuk mengunjungi gereja di kota sebagai bentuk ungkapan salam sebagai seorang pendeta. ウィルさんは新官ですから挨拶が必要でしょう。はい、そうですね。 Will yang menyetujui saran tersebut kemudian mengunjungi gereja dan ia pun bertemu dengan kepala pendeta bernama Bart Bagley yang langsung memastikan keasliannya sebagai pengikut Dewi Gracefield. Dan singkatnya, Will pun berhasil meyakinkan keraguan Bagley dengan membuktikan sumpahnya kepada sang Dewi Cahaya untuk menumpas kegelapan yang batil. 光とは闇あること、言葉とは沈黙あること。
そして生きることは死あることだ。 Setelah itu, Will dan teman-temannya kemudian mendapatkan privilege dari gereja yang mempersilahkan mereka untuk menginap sementara waktu. Hingga pada akhirnya, kesantuyan mereka pun harus terganggu karena adanya penyerangan Wyvern di sekitar kota. Yang dimana Will tentunya tidak tinggal diam dan ia pun langsung berusaha menghentikan keanjingan Wyvern dengan bantuan Meneldor. Upaya tersebut dimulai dengan kombinasi sihir dari keduanya yang memancing pergerakan Wyvern agar berfokus menyerang mereka. Wyvern yang kemudian terpancing langsung menyerang Will dan Meneldor dengan manuver brutal dari serangan jigong apinya. Beruntung saja, hal tersebut telah diprediksi oleh Will yang langsung mengeluarkan barrier pelindung Gracefield untuk melindungi gereja dan sekitarnya. Sayangnya pertahanan Will pada akhirnya berhasil ditembus oleh Wyvern dengan kekuatan miasma beracun yang dapat mengcounter sihir cahaya. Akan tetapi hal itu justru menjadi bumerang bagi sang monster karena Meneldor berhasil mengcounter serangan itu menggunakan sihir roh yang langsung menjatuhkannya dengan telak. Kondisi itu pun lantas dimanfaatkan oleh Will untuk melakukan serangan cepat dengan menusukkan Spear of Destiny yang telah dibuff oleh Inspire. Hingga pada akhirnya Wyvern itu berhasil dikalahkan oleh Will dengan menggunakan teknik lariat yang mengantisipasi counter dari jigong berapi milik Wyvern. Dan berkat hal itu, Will pun mendapatkan atensi dari masyarakat yang kini menjuluki sebagai pahlawan pembunuh Wyvern. Pasca konfrontasi itu, Will yang membantu para warga untuk sabilulungan memperbaiki kota kemudian mendapatkan panggilan dari Ethelbald yang tertarik dengan pencapaiannya. Dan setelahnya, Will yang kemudian menemui sang penguasa kota White Cells bersama Meneldor langsung mendapatkan sambutan hangat beserta ungkapan terima kasih atas bantuan mereka dalam penumpasan Wyvern. Tak hanya itu, Will juga mendapatkan penawaran hadiah dari Ethelbald yang ingin membalas budi agar elektabilitas kampanye pemilunya naik kayak cuan mahal. Rani. Mendengar hal itu, Will pun mengutarakan permintaannya untuk mengirim bantuan menuju daerah Beastwood yang sedang kesulitan melawan para iblis. 殿下のお力で兵を動かし、デーモンたちを駆り出すことは可能でございましょうか。 Sontak hal itu pun ditolak oleh Ethelbald karena ia mempertimbangkan penyerangan monster di sekitar White Cells yang jauh lebih berisiko bagi keselamatan warganya. Dihadapkan sebuah kesulitan, Will pun menawarkan solusi dengan meminta izin pengelolaan petualang dan tentara bayaran untuk mewujudkan permintaannya agar dapat meringankan beban sang penguasa Banteng Hitam. Namun hal itu tidak serta-merta menarik persetujuan Ethelbald yang masih mempertimbangkan motif dari Will untuk menyelamatkan Beastwood. Hingga pada akhirnya Will yang mengutarakan kesungguhannya untuk menghentikan kebatilan dari para iblis berhasil mendapatkan kepercayaan dari Ethelbald. 蹴飛ばしてやるか。これはいいな。 Bersamaan dengan hal itu, Baegli dan putrinya Anap datang tiba-tiba dan langsung menghentikan pertemuan mereka karena ia tidak ingin pendeta berurusan dengan politik yang menyebabkan mereka buta terhadap agama. Sayangnya, kedatangan Baegli justru berakhir sia-sia karena Ethelbald mengusulkan pengangkatan Will sebagai paladin agar tidak mencemari otoritas gereja terhadap statusnya. Mendengar saran itu, Baegli tidak langsung menyetujuinya dan ia pun meminta waktu sejenak untuk memastikan kesungguhan Will di gereja. Singkat cerita, Will pun lantas mengobrol empat mata bersama Baegli yang memastikan kesungguhannya untuk memenuhi wasiat dari Dewi Gracefield. Yang dimana Will kemudian dibuat terkesima karena Baegli memiliki pengetahuan tentang doa dan anugerah dewa terhadap hambanya. Dan karena hal itu, Will semakin yakin kepada Dewi Gracefield dan ia pun langsung menyatakan tujuan mulia di hadapan Baegli dengan menyatakan tekadnya untuk menerima tawaran Ethelbald sebagai seorang paladin. 生涯を捧げ、邪悪を打ち、嘆く人を救うと。 Baegli yang mendengar kesungguhan dari Will mau tidak mau menerima keputusannya, dan ia pun berjanji akan membantu Will untuk mengumpulkan pasukan agar dapat menumpas para iblis di Beastwood. Dan tak lama kemudian, Will bersama Meneldor langsung mencari orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Baegli di sebuah guild petualang White Cells. Dalam aksinya, Will dan Meneldor berhasil menjalin kesepakatan dengan kelompok petualang yang dipimpin oleh Reistov untuk membantu upaya penumpasan iblis di Beastwood. Dan setelahnya, Will yang kemudian mempersiapkan diri untuk kembali menuju Beastwood lantas mendapatkan permintaan dari Robina yang ingin mewawancarai Reistov. Hal itu dikarenakan sang pengamen cilik ingin membuat epos kepahlawanan tentang Reistov yang sudah dikenal sebagai petualang kuat berjuluk manusia penetrasi.
Dan singkatnya, Will yang kemudian mengantarkan Robina untuk mewawancarai Restov harus terlibat dalam permintaan konyol si Loli, yaitu Robina memaksa Will untuk membuat janji duel dengan Restov agar si anjing ini mendapatkan keuntungan dari syair yang berkualitas. Keesokan harinya, Will kemudian menghadiri penobatan Ethelbald di gereja, dan ia pun secara resmi menjadi seorang paladin yang memiliki tugas untuk menumpas kebatilan para iblis. Singkat cerita, Will bersama relawan bantuan kemudian pergi menuju Beastwood untuk membantu para warga di sana yang sedang mengalami kesulitan. Dalam upaya bantuan mereka, Will mempercayakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian kepada Bang Emok Tonio yang sudah terjamin nilai profitnya. Tak hanya itu, ia juga memberikan tugas untuk mengontrol kesehatan dan ritual keagamaan para warga desa kepada Anna dan beberapa pendeta yang diutus oleh Bagley. Dan untuk Restov, ia dan partiannya bertugas menjaga keamanan desa dari serangan monster yang kian brutal karena kebatilan para iblis. Dan singkatnya, upaya Will pada akhirnya berbuah manis karena ia berhasil mensejahterakan para warga yang tinggal di sekitaran Beastwood. Namun hari-hari santuy itu tidak berlangsung lama karena Will kemudian mendapatkan kabar tidak mengenakan dari Restov, yang dimana Restov mengabarkan tentang menghilangnya kelompok pengintai saat misi pencarian iblis. Kabar itu pun membuat Will langsung membentuk regu pencarian agar dapat memastikan keberadaan dari para pengintai yang tidak kunjung terdengar kabarnya. Pencarian yang kemudian berlangsung pada akhirnya membuahkan hasil dengan penemuan mayat dari regu pengintai yang nampaknya telah dibantai oleh para iblis. Akan tetapi terdapat keanehan dalam penemuan tersebut karena ada satu mayat yang menghilang dan jejaknya mengarah ke dalam lembah yang merupakan markas para iblis. Melihat hal itu, Will dan yang lainnya pun bergegas mengikuti jejak tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi para pengintai. Sayangnya, penelusuran itu justru mengantarkan Will dan yang lainnya ke dalam jebakan para iblis yang dengan cepat mengepung mereka dari segala arah. Akibatnya, pertempuran pun tidak terelakkan lagi dan membuat Will beserta kelompoknya bersiap menghentikan para iblis yang berusaha membunuh mereka. Dan setelahnya, mereka yang kemudian bertahan dari serangan para kroco iblis seketika dikejutkan oleh kemunculan Chimera yang langsung membuat Meneldor turu. Sontak, hal itu pun langsung memancing amarah dari Will yang dibuat putus asa karena temannya terluka. Yang dimana Will dalam mode rage dengan brutal membabat para iblis menggunakan kemampuan lifesteal yang deres kayak pakai Hasclaw. Hingga pada akhirnya aksinya pun berhasil dihentikan oleh Restov yang memintanya untuk berfokus kepada penyembuhan Meneldor. Will yang lantas menyembuhkan Meneldor seketika tergeletak di samping temannya karena kehabisan energi. William! Dan setelahnya, Will kemudian tersadar dalam perawatan Restov yang langsung mengabarkan mundurnya pasukan iblis serta kondisi Meneldor yang perlahan membaik. Tak hanya itu, Restov juga mengingatkan Will untuk beristirahat terlebih dahulu agar kekuatannya dapat pulih. Dalam istirahatnya, terlihat Will mengoreksi kesalahan taktiknya dalam pertempuran melawan Chimera. Dan pada akhirnya, Will pun menarik kesimpulan tentang kekalahan yang terjadi karena ia tidak memperkirakan kekuatan tempur dari rekannya. Dan karena hal itu, Will pun langsung bergegas pergi menemui Meneldor untuk menyembuhkan lukanya. Yang dimana Will kemudian mengungkapkan penyesalannya yang menyebabkan Meneldor terluka karena berpura-pura lemah di hadapan sang elf. Maka dari itu, Will pun kini bertekad untuk mengsolo para iblis agar Meneldor dan teman-temannya tidak terluka karena pertempuran yang ia lalui. Bersamaan dengan ungkapan itu, Will kemudian meninggalkan Meneldor yang telah 1000% HP untuk rematch melawan Chimera. Sayangnya kepergian Will nampaknya disadari oleh Meneldor yang menghentikan langkahnya untuk mengsolo para iblis orang diri. Dan karena hal itu, keduanya pun lantas berkonfrontasi akibat perbedaan pandangan mereka terhadap perlawanan melawan iblis. Dalam konfrontasi itu, Will dengan mudah mengungguli Meneldor karena kemampuan bertempurnya yang jauh di atas sang elf. Namun, Will pada akhirnya harus dibuat lengah oleh jebakan sihir Meneldor yang langsung membuatnya terkena efek stun. Yang dimana kondisi itu langsung dimanfaatkan oleh Meneldor untuk mengungkapkan kepeduliannya terhadap Will yang kini sedang menyalahkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan Meneldor telah menganggap Will sebagai teman yang harus ia tolong ketika mendapatkan kesulitan. Mendengar hal itu, hati Will seketika luluh dan ia pun menyadari kekontolan sifatnya yang ingin menanggung derita seorang diri.
か暴走して。 Dan singkatnya konfrontasi keduanya pun diakhiri permintaan maaf Will kepada Meneldor karena ia sekali lagi bertindak sembrono untuk menyelesaikan permasalahan. Terlepas dari hal itu, Will bersama Meneldor lantas menemui Reistov dan yang lainnya untuk mengatur kembali strategi agar dapat mengalahkan para iblis. Dan tak lama kemudian, strategi penyerangan yang telah rampung langsung membuat Will dan pasukannya bergerak untuk menyerang markas para iblis. Dalam serangan kali ini, Will dan pasukannya berhasil unggul karena kombinasi serangan mereka jauh lebih solid dari pertempuran sebelumnya, yang dimana Will dan para pejuang Sparta berhasil menembus barikade dan ratusan monster iblis Megaways dengan begitu sensasional. Di lain tempat, terlihat Edelbert dan juga Bagley berharap cemas akan keberhasilan penumpasan iblis yang dilakukan oleh Will. Kembali pada medan pertempuran, Will bersama Meneldor kemudian tiba di reruntuhan dan langsung berhadapan dengan Chimera yang mengungkapkan tujuan dari para iblis, yaitu para iblis mengincar hancurnya segel raja tertinggi dengan terus melakukan kebatilan di benua Southmark. Mendengar hal itu, Will pun lantas menentang kebatilan dari para iblis yang membuat Chimera langsung murka dan menyerangnya. Pertempuran yang tak terelakkan lagi membuat Will langsung menyerang Chimera dengan kombinasi support Meneldor, yang dimana berkat bantuan Meneldor, Will dapat melancarkan serangan telak kepada Chimera yang langsung menghancurkan salah satu kepalanya. Sayangnya hal itu belum cukup kuat untuk menghentikan Chimera yang langsung meregenerasi tubuhnya dengan kekuatan naga. Melihat hal itu, Will pun tidak tinggal diam dan langsung memanfaatkan jeda dari perubahan Chimera untuk menghancurkan sang monster dengan tusukan gacor dari tombaknya. Singkatnya, serangan itu berhasil membunuh iblis Chimera dan menandakan pertempuran melawan pasukan iblis telah mencapai akhir. Dan setelahnya, Will bersama Meneldor yang melanjutkan penelusuran di base musuh kemudian bertemu dengan Reistov yang telah mengalahkan para Wyvern. Hal itu pun menandakan kemenangan bagi pasukan Will yang berhasil menumpas para iblis di Beastwood. Pasca konfrontasi itu, terlihat Will dan teman-temannya menghabiskan waktu bersama dengan mendengarkan lantunan syair yang dibuat oleh Robina. Dan setelahnya, Will juga mendapatkan informasi dari Meneldor tentang para warga yang akan membangun kuil bagi Dewi Graysville. Sontak, ungkapan dari Meneldor membuat Will senang karena langkahnya untuk membuat orang login terbuka sangat lebar. Akan tetapi, Will kemudian sempat dibuat risau karena Meneldor memberitahunya untuk menjadi penguasa wilayah Beastwood atas pencapaiannya selama ini. Hingga pada akhirnya, kerisauan di hati Will berhasil diatasi karena ia menyadari suratan takdir dari Dewi Graysville dan juga rasa percaya akan bantuan dari teman-temannya. Dan dengan naiknya Will sebagai Kades, anime ini pun gak bakal lanjut kayak Boruto si penghancur alur Naruto. Oke cuy, mungkin sekian bantas gue tentang Saihati no Paladin yang dimana anime ini layaknya isekai fantasi pada umumnya yang bercerita tentang seorang reinkarnator. Anime ini juga terbilang memiliki plot santuy yang agak bikin gue jenuh. Akan tetapi masih cukup worth it lah buat ditonton karena ceritanya lumayan menarik. But overall, gue lebih rekomendasikan kalian jangan percaya hoax mungkin Tsukuyomi Naruto bulan Desember nanti ya. Mungkin sekian opini gue, thanks for watching and salam bansos.